We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi konsep diri dan upaya pengembangannya. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Aulia Halmi, kemudian Asmawati Nur, dan juga Ramadanti Adistianindi. Pada materi konsep diri dan upaya pengembangannya terdapat 4 poin. Poin yang pertama adalah pengertian konsep diri. Yang kedua, aspek-aspek konsep diri. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Dan yang terakhir, konsep diri dan perilaku kekerasan. Kita akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian konsep diri. Konsep diri adalah pandangan atau suatu penilaian terhadap individu seseorang atau diri sendiri yang bersifat fisik, sosial, maupun psikologis, dan diperoleh karena adanya pengalaman baik berupa interaksi dengan lingkungan. Konsep diri secara keseluruhan berfungsi sebagai kesan terhadap diri sendiri, di mana hal ini mencakup tentang asumsi atau pendapat terhadap dirinya sendiri, pendapat tentang cara pandang atau gambaran diri sendiri di mata orang lain, dan pendapat atau pandangannya tentang hal-hal yang diperoleh seperti karir ataupun pekerjaan. Saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek konsep diri. Menurut Calhoun dan Akosela dalam Vita Sandi dan Zulkaidah 2010, aspek-aspek konsep diri dapat terbagi menjadi 3, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, harapan terhadap diri sendiri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan tentang diri sendiri. Pengetahuan tentang diri sendiri adalah pengetahuan tentang apa yang diketahui mengenai diri sendiri dan berkaitan dengan hal yang bersifat dasar. Yang kedua, harapan terhadap diri sendiri. Harapan terhadap diri sendiri adalah harapan dan tujuan seseorang mengenai cita-cita yang didambakan dan ingin digapai pada masa yang akan datang. Yang ketiga, penilaian terhadap diri sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri adalah gambaran terhadap ekspektasi dalam menyukai diri sendiri. Semakin jauh dari ekspektasi, maka akan menyebabkan harga diri yang rendah. Begitupun sebaliknya. Masuk pada poin C, yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi konsep diri. Menurut Inge Hutagalung, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ada 2. Yang pertama, orang lain. Maksudnya, konsep diri seseorang individu terbentuk dari bagaimana penilaian orang lain mengenai dirinya. Yang kedua, kelompok acuan atau reference group. Dalam kehidupannya, setiap orang sebagai anggota masyarakat menjadi anggota berbagai kelompok. Nah, setiap kelompok memiliki norma-norma sendiri. Di antara kelompok tersebut, ada yang disebut kelompok acuan, yang membuat individu mengarahkan perilakunya sesuai dengan norma dan nilai yang dianut kelompok tertentu. Sementara itu, Fitz Henriati Agustiani, konsep diri seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, pengalaman. Pengalaman terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. Yang ketiga, aktualisasi diri. Aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Ada juga menurut Syamsul Bahri Talib yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri mencakup keadaan fisik dan penilaian orang lain mengenai fisik individu, yaitu faktor keluarga termasuk pengasuhan orang tua, pengalaman perilaku kekerasan, sikap saudara, status sosial ekonomi, dan faktor lingkungan sekolah. Poin yang terakhir adalah konsep diri dan perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan ungkapan emosi yang bercampur perasaan marah dan bermusuhan sebagai respon terhadap kecemasan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mengakibatkan hilangnya kontrol dan kesadaran diri, di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Terdapat hubungan signifikan yang negatif antara konsep diri dengan perilaku kekerasan. Hubungan negatif memiliki arti bahwa apabila nilai konsep diri seseorang tinggi, maka kecenderungan orang tersebut menjadi korban kekerasan pun kecil. Begitu pula jika nilai konsep diri seseorang rendah, maka kecenderungannya menjadi korban kekerasan pun besar. Contoh studi kasus yang kami ambil yaitu
Siswi di SMA Mujahidin Pontianak kelas 10 memiliki permasalahan konsep diri negatif. Kekurangan fisik menjadi salah satu faktor penyebab siswi di sekolah tersebut memiliki konsep diri yang negatif. Selain itu, perilaku seperti tidak percaya diri, cenderung menyalahkan takdir Tuhan, dan faktor intelektual yang kurang memahami pelajaran juga menjadi faktor pemicu timbulnya konsep diri negatif siswi tersebut. Jika tidak segera ditangani kasus tersebut secara tepat dan efektif, maka akan berdampak lebih buruk bagi psikologi siswi. Jika masalah tersebut bertambah parah, kemungkinan siswi untuk membolos atau bahkan berhenti dari dunia pendidikan bisa saja terjadi. Hal ini akan mengakibatkan suramnya masa depan siswi karena harus putus sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We moved on and deal with things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind.